Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua hari ini untuk membahas pelaksanaan atau perencanaan diklat yang akan kita laksanakan pada 10 Juni 2025. Hari ini kita akan membahas perencanaan teknis dan pembagian tugas agar semua berjalan lancar. Baik, akan saya bacakan tugas-tugas dari kalian semua. Yang pertama adalah Ketua Pelaksana itu saya sendiri, Sekretaris Aulia dan Mbak Aulia, Bendahara Mbak Anggi, Koordinator acara kegiatan Mbak Agi, Mbak Aulia, Mbak Romatul, dan Mbak Tika. Selanjutnya koordinator materi atau humas Mbak Amel, Mas Oki, Mas Rijal. Selanjutnya koordinator sarpras itu Mbak Nindi, Mbak Lina. Selanjutnya koordinator dokumentasi Mbak Indah, Mas Komar, dan Mas Sofi. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Anggi selaku koordinator kegiatan. Baik, terima kasih Bang Ketua. Untuk teknis acaranya saya sudah draft di background. Kegiatan dimulai pada pukul jam 8, lalu dibuka dengan sambutan ketua. Setelah itu materi sesi pertama dan istirahat selanjutnya langsung sesi kedua, yaitu dengan praktik pembuatan media. Saya minta bantuan Mbak Romatul dan Mbak Afika untuk sebagai MC dan membuat teks-teksnya. Siap, insya Allah saya dan Afika akan siapkan format kehadiran peserta, prom, evaluasi, dan pembagian kelompok saat praktek. Bagus. Selanjutnya untuk Mbak Aulia dan Mbak Aulia, bagian sekretariat, bagaimana kesiapan administrasinya? Baik, kami sudah menyiapkan format surat undangan, daftar hadir, dan juga sertifikat untuk peserta diklat nanti. Kami akan mulai mencetak sertifikat tersebut dan juga daftar hadir minggu depan. Nanti akan kami koordinasikan juga dengan tim dokumentasi untuk data peserta yang akan hadir mengikuti pelaksanaan tersebut. Terima kasih. Kita juga akan menyiapkan Google Form untuk absensi jika diperlukan, tapi kami juga akan membackup secara absensi secara manual. Mantap. Sekarang bagian materi, Mas Oki, Mbak Amel, dan Mas Rijal. Bagaimana dengan narasumber dan isi materi? Baik, Mas Anam, untuk pemateri sebagai narasumber sudah kami hubungi. Beliau nanti akan membawakan contoh media interaktif yang berbasis PowerPoint dan juga Canva. Selain itu, untuk modul singkatnya juga sedang kami susun yang untuk diberikan kepada peserta. Baik Mas Anam, nanti jadi kita akan membuat sesi tanya jawab dan forum diskusi kecil ya mungkin di akhir acara agar acara itu lebih interaktif bagi peserta. Baik, lanjut ke bagian sarpras, Mbak Nindi dan Mbak Lina. Yang kita butuhkan itu proyektor, laptop, cadangan, speaker, dan meja kursi peserta. Apakah itu semua sudah disiapkan kayak itu? Baik, kami dari Satgas, kami sudah mengecek ketersediaan barangnya. Cuma tinggal membooking ruangan dan memastikan listriknya stabil. Dan untuk Mbak Nindi akan bantu koordinasi konsumsi juga ya. Betul, saya juga sudah hubungi catering Mas Anam untuk peserta. Kalau menunya masih kami sesuaikan. Baik, untuk yang terakhir bagian dokumentasi, Mbak Indah dan Mas Komar dan Mas Oki, bagaimana untuk kesiapannya? Baik, dari dokumentasi kami akan menyiapkan tim foto dan video. Lalu kami juga akan membuatkan konten ringkasan kegiatan untuk media sosial. Kami usul pakai background banner untuk dokumentasi agar lebih formal. Nanti bisa dipakai di panggung utama. Saya akan membantu mengedit dan menyusun
video untuk laporan kegiatan. Oke, sangat baik sekali. Saya senang dengan koordinasi kita hari ini lancar tanpa ada kendala satu apapun. Dan jangan lupa buat grup kecil per divisi untuk update progres. Kita akan adakan rapat evaluasi H-3 untuk cek kesiapan akhir. Apakah siap? Siap. Untuk dokumentasi rapat hari ini, Mbak Aulia tolong dikirim via email dan grup WhatsApp panitia hari ini ya. Saya rasa koordinasi hari ini sudah sangat baik dan cukup sekian. Terima kasih. Semoga persiapan kita lancar dan acara sukses tanpa ada kendala satu apapun. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Senang sekali karena saya Manja Optika dan partner saya Nindya Gita Putri bisa menemani hadirin semua dalam acara Diklat Pembuatan Media Pembelajaran Interaktif Sederhana. Sebelum ke acara inti, dimohon hadirin untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari Bandung ibuku, Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang katanya sih paling ditunggu-tunggu, Kak. Iya, ditunggu-tunggu karena kita semua penasaran Bapak Anam ini beneran ada atau cuma mitos di grup WA panitia. Beliau ini sosok yang luar biasa hilangnya udah dibalas 3 hari, datang ke rapat 5 menit terakhir dan selalu bilang maaf ya tadi sinyal saya hilang padahal lagi di rumah. Meski begitu, beliau tetap menjadi panutan karena dia mengajarkan kita satu hal penting. Apa itu, Kak? Kalau ditunda sekarang, kenapa harus dikerjakan cepat-cepat? Langsung saja kita sambut ini dia Bapak Misbahul Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak MC yang telah mempersilahkan waktunya untuk memberikan sambutan kepada para peserta diklat ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari yang pertama-tama marilah panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di kegiatan diklat pada pagi hari ini. Diklat di hari ini diselenggarakan untuk menambah wawasan pengetahuan dan untuk menambahkan mutu SDM kita dalam bidang dan tugas-tugas kita di dunia nyata. Semoga dengan adanya diklat ini memberikan manfaat atau hasil nyata untuk kita semua agar bisa menjadi SDM yang berkualitas dan baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya hangat Bapak Anam.
Oke, selanjutnya ada apa lagi nih Kak? Selanjutnya kita memasuki sesi pertama, yaitu pengenalan media interaktif yang akan disampaikan oleh Bapak Rizal dan Bapak Komar. Sebagai juga orang narasumber yang ahli di bidang teknologi dan pendidikan tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam acara diklat pembuatan media interaktif sederhana pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, saya Indah Dwi Nurifai yang akan mendampingi jalannya sesi diskusi kita pada hari ini. Di hadapan kita telah hadir dua orang narasumber yang luar biasa yang akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya mengenai diklat pembuatan media interaktif sederhana. Beliau adalah Bapak Muhammad Rizal Febriansyah, seorang mahasiswa yang kritis terhadap perubahan, dan Bapak Ahmad Komarudin, seorang mahasiswa UIN Ponorogo yang aktif, kreatif, dan inovatif. Dengan segudang pengalaman dan keahlian yang beliau miliki, saya yakin paparan beliau nanti akan sangat bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Sebelumnya, izinkan saya membaca kurikulum vitae Bapak Muhammad Rizal Febriansyah. Nama lengkap Muhammad Rizal Febriansyah, tempat tanggal lahir Ponorogo 17 Februari 2005, pengalaman sekolah MI Ma'arif Kadipaten, MTSN 5 Magetan, MAN 3 Magetan, Murid Kiai Agung Muhammad Besari. Pengalaman organisasi, Sekretaris OSIS MAN 3 Magetan, anggota Dewan Ambalan MAN 3 Magetan, Ketua Jurnalistik MAN 3 Magetan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Bapak Muhammad Rizal Febriansyah untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator sudah mempersilahkan waktunya kepada saya. Saya ingin membagi sedikit pengetahuan ya tentang 3 hal basic tentang desain. Nah, ini yang maksud tentang desain kita mengajarnya dengan aplikasi apa? Canva. Nah, ini aplikasi Canva. Kita bisa mengedit dengan beberapa hal-hal yang perlu kita pahami. Nah, contohnya, kita ketika membuat sebuah konsep, itu yang pertama pikirkan yaitu tujuan. Kita membuat tujuan konsep seperti apa. Nah, yang kedua yaitu dengan elemen. Elemen itu apa? Ada yang tahu elemen ya? Elemen itu semisal kita nanti kita kasih tahu contohnya ya di bawahnya, yaitu elemen. Yang ketiga yaitu prinsip. Jadi kita membuat bahwasanya editor yang kita konsep itu dengan prinsip bertujuan bahwasanya orang itu melihat dengan prinsip seperti apa. Maksudnya tujuannya, goalnya kalau orang itu melihat editor ini apa gitu. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, desain objektif. Nah, kita mengarahnya ke objektif, objektif mungkinnya. Seperti keterbacaan. Bagaimana mau menyampaikan informasi dan berkomunikasi kalau susah dibaca. Nah, di situ berpengaruh dengan apa? Salah satunya, kalau kita membaca itu berpengaruh dengan apa? Kalau dengan di bidang konsep dalam lingkup editor ya, itu apa? Yang pertama kita enak membacanya dari segi yang kedua dari segi warna. Nah, yang ketiga ukuran, yang keempat elemen. Nah, itu. Nah, di situ melalui prinsip elemennya, desain memastikan sebuah informasi dapat tersampaikan dengan baik. Nah, ketika itu menyatu dengan semua hal, nah, di situ pasti akan enak kalau ketika orang itu membaca bahwasanya, oh ini enak didengar, enak dibaca. Oh ini kayaknya pamflet ini kayak mudah menarik dengan pandangan orang. Itu bagaimana kita mengonsepnya. Nah, di situ makanya diadakan dengan namanya desain objektif. Kita membuat objektif mungkin dengan tujuan apa yang harus dituju dengan pamflet. Misal kita membahas tentang pamflet ya, di situ apa informasi yang perlu kita sampaikan seperti itu. Nggak usah kayak semisal
melintas kayak ada ini harus menurut itu kayak gambaran bahwasanya tidak langsung menginformasikan semisal kayak pamflet pengajian dalam rangka hari ini. Nah di situ kayak tanggal ini tempat ini. Nah itu masuk objektif. Kita harus langsung to the point pada intinya itu menginformasikannya. Nah itu objektif. Lanjut. Nah ini desain A dan desain B. Apa perbedaannya? Ini dari segi form. Kalau kita membaca desain objektif yang ini, kita tidak dibaca nggak? Ya, nggak enak ya. Nah, itu bukan hal yang termasuk dalam hal objektif. Nah, di sini, yang desain B itu desain objektif dengan form normal biasa. Tetapi ketika kita melihat bahwasanya desain kalau kita pakai font normal itu yang dibaca benar. Nah, kalau font ini bukan pakai yang dibaca terus salah ketika kita memakainya, enggak. Kita memakai font yang desain A itu dalam suatu hal yang tertentu. Tidak semua harus diharuskan font yang seperti ini. Jadi kita menempatkan font yang harus menempatkan sebaik-baiknya. Nah, seperti itu. Kalau kita menginformasikan sebuah pamflet, sebuah berita, kalau pakai font ini itu tidak bagus. Semisal kita menginformasikan sebuah judul atau kalian itu sebuah apa ya, kayak semisal komedi, ketika kita melihat menyampaikan informasi kayak lelucon, dan itu bisa menggunakan font ini. Kalau kita menginformasikan dengan objektif, dengan brand atau tujuan yang kita harus diketahui oleh semua orang, dan itu pakai dengan desain B, desain objektif ini. Nah, ketika kita menggunakan desain B, ini tidak harus asal-asalan pakai font ini aja enak, pakai font ini aja orang mudah bacanya, enggak. Kita harus melihat dengan segi warna. Ya. Ketika segi warna desain objektif ini, desain fontnya warnanya apa? Putih. Belakangnya nah, ungu. Kita harus berlawanan bahwasanya itu bukan black. Tahu nggak? Ketika font itu terang, background harus gelap. Ketika background gelap, fontnya harus terang. Begitu kan sebaliknya. Ketika background terang, fontnya harus gelap. Nah, kalau terang dengan terang, itu nggak jadi. Terang. Nah, gitu. Kayak mata gak enak gitu kayak itu harus berlawanan. Jadi kita tidak semena-mena bahwasanya memakai font dengan warna salah-salah. Nah, lanjut. Nah, struktur dan layout. Bagaimana sebuah desain dapat mengatur arus informasi sehingga komunikasi dapat tersampaikan secara efektif. Nah, di sini tidak boleh dari segi atas, bawah sampai terakhir itu tidak ada urutan yang namanya informasi. Ketika orang baca komik, nah itu yang dibaca dari mana? Pasti ada alurnya ya, kotak gitu ya. Nah, di situ juga kayak pamflet misalnya ketika kita membuat sebuah informasi dalam rangka, nah di situ juga harus mengikuti alur apa yang harus kita sampaikan. Misal pemberitahuan tentang semisal nama organisasi, nama instansi, nama lembaga. Nah, di situ menginformasikan bahwasanya hari ini pada tanggal ini bahwasanya nah itu berurutan. Nah, seperti itu namanya struktur layout itu penting dia itu agar semua orang itu kalau kita sebutkan semuanya dari yang pembahasan dari awal sampai ini ya intinya objektif terus ya, semisal orang itu mengenakan bahwasanya tertarik dengan pamflet tersebut. Lanjut. Nah, memorable. Bagaimana sebuah desain dapat membantu merecall informasi yang telah diserap oleh audien. Bagaimana audien itu menyerap dengan informasi itu dengan enak. Bahwasanya sekali baca itu langsung ini tahu maksudnya. Nah, di situ yang ini bagian-bagian dari objektif ya, yang saya sampaikan. Kalau kita mencontohkan nanti, kalau contohnya sebuah desainnya kayak gimana, nanti disilakan oleh barangkali Mas Komar. Mungkin nanti dijelaskan di situ bagaimana contoh desain yang enak itu gimana. Gambarannya kayak gimana. Font ini harus bertempat pada pamflet atau gambar yang kayak gimana. Nah, di situ nanti dijelaskan di bawah. Nah, di situ bagaimana sebuah desain dapat membantu merecall. Nah, di situ kan kayak informasi itu penting. Bagaimana dapat orang itu sekali membaca langsung dicerna dengan enak dan itu seorang pembaca itu langsung paham. Lanjut. Nah, desain elemen. Nah, ini yang maksud elemen. Elemen desain ibarat toolbook. Tahu nggak toolbook? Toolbook bukan toolbook aja.
yang di dalamnya terdapat alat yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah desain. Nah, ini contoh-contohnya. Ketika kita buka Canva itu ada ke Canva ya, ke Canva cuma Canva ada Corel, ada Photoshop, ada Pixel Lab. Nah, kalau yang ambil dari sini, ini dari Pixel Lab. Nah, di sini elemen-elemen yang kita bisa buat untuk desain. Semisal kayak font ini kamu tarik langsung saya sebelumnya bisa itu elemen. Nah, di situ kita merubah warna bisa. Kita menambahkan coret-coret bisa. Elemen menambahkan agar suatu tulisan tidak dari menambahkan foto atau gambar yang sebenarnya mungkin ya itu bisa. Itu namanya juga elemen. Nah, itu bisa melihat fitur ini nanti kalau kita ingin menambahkan elemen pada tempat itu. Nah, tipografi atau font ada dua kategori. Tipe font yang jadi akar dari semua font yang ada. Jadi akar dari akar font itu gimana? Ada kira-kira? Jadi dari semua banyak font itu ada akarnya satu, ada pondasinya di semua font. Yang itu semua orang bisa pakai dan itu enak juga kalau kita pakai. Nah di situ namanya dua kategori, tipografi dan atau font. Kalau tipografi, ketika kita melihat font yang tipe-tipe seperti ini, kita melihat font itu kayak ditipukan, misalnya ditipukan kayak dibuat melengkung ya kayak tadi lah misalnya. Nah itu namanya tipografi dan font itu ya font biasa seperti ini font. Nah ketika melihat sans serif dan serif, apa itu serif? Serif itu hanya font yang ya ini kan kalau ketika melihat di buah ini font apa namanya? Times New Roman. Yang ini Alif. Nah, di sini bagaimana ketika kapan font serif dan serif digunakan? Ada yang tahu? Nanti dijelaskan ya. Nanti dijelaskan kemana. Ini sebuah gambaran dulu. Lanjut. Nah, A, B, C, D, nah ini kan itu serif. Algam atas old-fashioned normal. Nah, ini sebuah ya tahu ya. Intinya ya algam, matang, fashion dan formal. Old fashion itu maksudnya tidak terlalu menor, tidak terlalu melengkung-lengkung dan itu normal ketika memakainya jadi enak juga. Nah, lanjut. Nah, di sini contoh desain dengan font sans serif. Nah, breaking news. Nah, breaking news itu memakai font yang memakai sans serif. Nah, di situ semuanya sans serif ini kecuali yang New Arrival itu. New Arrival itu tadi yang pakai desain A yang awal tadi ada yang ketiga tadi ya. Nah, itu ketika kita memakainya di sini bahwanya font sans serif itu dipakai ketika melihat bahwasanya berita-berita kayak gini. Ketika kita memakai alibi ini nggak menarik. Ini nggak bakal menarik. Kayak orang tuh garing. Apa sih orang udah apa itu kayak backgroundnya kertas kayak kertas kuno, terus fontnya kita alibi kayak baju besar aja itu nggak menarik. Nggak ada yang menarik-nariknya. Makanya kita memakai tim font yang sans-serif ini. Agar ada celah-celahnya sedikit mungkin ya karena ini berita. Jadi tidak boleh yang pakai yang berlebihan yang tentunya yang sans-serif ini. Nah, Georgia Gramon ini termasuk kategori dari font-font yang ketika pemakaiannya ada Gramon, Gramon dan Georgia. Ini termasuk nama-nama yang font yang harus dipakai ketika dari kategori sans serif tadi. Nah, ini kata sans serif modern kan kasual ya, jadi sama tadi, sama kayak tadi. Contoh desain dengan font sans serif. Nah ini sans serif tadi kayak ya misal ketika melihat promo spesial sans serif ya sans serif. Nah tadi yang kita bahas sans serif ya ini sans serif yang spesial promo spesial itu kan hanya biasa ketika kita melihat hanya di kayak diajak ngomongnya tadi yang serif. Nah ini yang sans serif itu biasa aja kayak nggak ada yang kayak dari segi baru nggak ada yang apa sih performanya yang aneh-aneh. Nah ini Popin Nexa on Serat apa ya? Ada yang tahu? Apa ya? Nama font.
Nah itu, Popin Nexa Monserrat itu adalah gabungan dari semua font-font yang ada tadi, digabungkan dengan elemen, digabungkan dengan background, digabungkan dengan semua hal yang mencantumkan bahwasanya desain itu objektif. Nah di situ namanya Popin Nexa Monserrat. Mungkin dari saya waktunya mungkin sudah habis. Untuk pembahasan selanjutnya dijelaskan oleh Bapak Komar. Kami undur diri. Silakan. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Komar. Izinkan saya membaca kurikulum vitae Bapak Ahmad Komarudin. Nama lengkap Ahmad Komarudin, tempat tanggal lahir Ponorogo 24 November 2003. Pengalaman sekolah SDN 5 Sawo, MTS Al Iman Sawo, MA Al Islam Johnson, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pengalaman organisasi Ketua OSIS Al Imam Sawo, Ketua Muhadharah Al Imam Sawo, Ketua Dewan Dalang Al Imam Sawo, Sekretaris Dewan Ambalan Al Islam Johnson. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ya, saya akan meneruskan dari materi Pak Rizal tadi, yaitu sebelumnya untuk teman-teman izin berdiri ya, betul? Nah, silakan dicermati gambar tersebut, yaitu tentang image. Coba tentukan fungsi image dalam desain kita sebagai apa dan harus membangun koneksi dengan elemen desain yang lain. Dan coba perhatikan, untuk teman-teman coba perhatikan gambarnya tersebut. Desain seperti apa yang menarik atau memancing seseorang untuk membaca dan menginformasikannya. Judul, terus gambar, oke. Terus mungkin dari kata-katanya harus gimana gitu. Menarik. Nah, singkat jelas menarik. Benar, oke. Kita saya jelaskan next kan. Nah itu, image itu harus ya membangun konteks dengan elemen lain, yaitu dengan menambah, menguatkan informasi. Terus yang paling penting yaitu yang ini, membangun emosi atau bisa menambah value. Dan jadi para pemilihan brosur atau melihat gambarnya itu menambah emosi kita untuk rasa ingin tahu dan rasa penasaran gitu loh Pak. Ya. Jadi terkait gambarnya, desainnya itu harus sekreatif mungkin dan seinovatif mungkin, yaitu nah ini contohnya. Next. Terus untuk terkait warna, apa itu color theory? Kelompok warna yang harmonis dan cocok untuk disandingkan. Jadi kalau misalkan ada kan di sini ada banyak warna loh. Nah kalau misalkan dicontohkan sebagai outfit, kalian pastinya tahu apa yang cocok untuk warna ini disandingkan dengan warna ini, bener kan? Nah, yang penting itu untuk warna nggak norak, terus nggak terlalu mencolok gitu lah ya. Next lagi ya. Nah ini space, ruang bukan bagian dari hal yang ingin kita sampaikan pada desain kita. Terus namun perannya sangat penting untuk mencapai tujuan dari desain. Nah untuk sebenarnya ya, untuk desain gambar itu sebaiknya diberi ruang dan jangan terlalu banyak gambar atau elemen-elemen di dalamnya. Jadi para yang membaca brosur atau yang melihat brosur itu tidak terlalu bosan gitu di dalam gambarnya. Gitu. Jadi space di sini adalah memberikan ruang. Nah, yang di samping ini adalah contohnya untuk space ruangnya. Jadi di kiri-kirinya itu tidak ada gambar-gambar yang terlalu mencolok atau terlalu banyak. Terus di tengahnya itu cukup simpel dan para pembaca atau yang melihat itu tertarik dengan gambar tersebut. Next. Selanjutnya yaitu design prinsip. Penjelasannya yaitu setelah kita tahu tujuan dan elemen yang digunakan, prinsip desain mengatur bagaimana elemen-elemen tersebut diletakkan untuk mencapai tujuan dari desain kita. Nah jadi prinsipnya itu yaitu untuk mencapai tujuan-tujuan, bagaimana elemen tersebut diletakkan untuk mencapainya tersebut. Ya. Oke, saya lanjut. Nah ini nih, coba baca. Kok bisa sih desainer menyusun elemen visual hingga jadi satu desain yang keren, enak dilihat dan informasinya tersampaikan dengan baik, pakai feeling, dong apa gimana? Mungkin dari itu tahunya pakai apa?
Pakai feeling atau pakai apa? Feeling. Dan dari awal tadi penjelasannya yaitu kita membutuhkan warna yang cocok, terus warna yang sesuai, jadi berkolaborasi antara warna satu dan warna yang lain. Terus yang kedua yaitu memberikan ruang space tadi yang sudah saya jelaskan, memberikan ruang yang cukup, tidak terlalu banyak gambar dan yang lain-lain. Oke, next. Ternyata ada prinsip dan rules yang bisa dijadikan acuan dalam membuat sebuah desain. Nah itu, jadi prinsipnya yang tadi itu bisa dijadikan acuan atau pedoman untuk dijadikan sebagai desain yang baik dan menarik untuk dilihat dan dibaca para fans atau fans, para customer gitu kan. Next ya, customer, mohon maaf, info. Next, kontras. Ada yang tahu kontras di sini? Apa? Komposisi warna. Sisi warna, boleh. Terus? Gradasi. Oke. Next, betul lah next. Nah itu, ini perbedaannya ya, plus juga penjelasannya. Yang di sini yang bagian kanan itu pakai kontras, yang bagian kiri itu nggak pakai kontras. Bisa dibaca karena ada kontras. Penjelasannya yaitu lebih tajam dan lebih mencolok. Bisa dilihat gitu lah. Nah yang di sebelah sini nggak pakai kontras ya. Dan juga ini terlalu terang salah juga warnanya. Next lagi. Cara menilai visual ses buat space. Nah, jadi ses itu ukuran, bentuk warna, mana, itu intinya. Jadi kalau misalkan landscape itu harus disesuaikan ya untuk terkait ses buat sama space-nya. Next lagi, keseimbangan yang terakhir nih. Prinsip yang mengatur apakah sebuah desain itu simetris atau asimetris. Desain simetris itu menunjukkan harmoni dan kesetaraan antara elemen-elemen yang ada, sedangkan asimetris bertujuan untuk membangun vokal point atau fokus ke suatu hal. Jadi itu harus disesuaikan antara lurus tidaknya dan enggak lurusnya. Begitu. Mungkin cukup itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Moderator. Terima kasih banyak atas penyampaian materinya kepada Bapak Komar dan Bapak Rizal. Hadirin sekalian, kini saatnya kita membuka sesi tanya jawab bagi Bapak atau Ibu atau rekan-rekan yang memiliki pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Dipersilahkan. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai tentang desain. Kemudian, bagaimana kita itu menyimpan desain agar kualitasnya itu ketika dicetak tetap berkualitas tinggi, tidak blur atau tidak pecah gitu. Izin bertanya ya Kak. Kalau kan kanvanya itu nggak pro, tapi pengen pakai elemen yang pro itu gimana caranya? Apakah bisa? Ketika kita tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara mengompres gambar itu agar tidak pecah atau tidak blur ya. Nah di situ kita bisa memilih bahwasanya resolusi itu ada pilihannya. Bahwasanya ada yang 1080p, ada yang 480p, ada yang 720p, ada yang 4K. Nah yang paling tinggi itu 4K. Ketika kita mengompres bahwasanya dari editan tersebut, itu insya Allah bahwasanya ketika memilih resolusi yang paling tinggi itu tidak pecah. Nah, ketika kita pecah itu dalam arti ketika kita habis nyimpol, nah itu hindari hal-hal yang mengompres dengan sendirinya. Contoh, ketika upload di WhatsApp, nah WhatsApp itu kan mengompres dengan sendirinya kan. Maksudnya ketika kita ngepost itu mengompres dengan otomatis. Bahwasanya itu WhatsApp itu tidak bisa menampung dengan MB segini, dengan resolusi segini. Nah di situ kalau kita mengompres bahwasanya resolusi yang paling tinggi, nah di situ insya Allah nggak bakal pecah. Kalau kita agar tidak pecah juga, kalau ketika mengompos di WhatsApp mungkin melalui WA dulu dikirim ke chat, mungkin bisa seseorang terserah mau di chat siapapun, nanti langsung diteruskan dalam status itu mungkin tidak pecah. Kalau kita langsung mengimpor atau mengimpor dari kanva tersebut, insya Allah dari resolusi yang paling tinggi paling nggak pecah. Jadi kuncinya satu, hindari hal-hal aplikasi yang mengkompres dari resolusi tersebut dengan otomatis. Contohnya ya WhatsApp itu. Kalau IG mungkin lebih agak relate sih, maksudnya agak oke. Kalau WhatsApp mungkin lebih parah. Jadi seperti itu.
Tadi kan dari Karin kalau misalkan ingin menggunakan Canva Pro tapi apa ya, elemen-elemennya itu tidak ada, harus menggunakan Canva Pro gitu kan ya. Sebenarnya ya Canva itu ada 2 trial untuk Canva Pro nya ya, yaitu yang pertama menggunakan trial kalau misalkan belum membeli atau belum gimana ya, belum ngebui ya kan, beli. Nah, yang pertama saya jelaskan dua Canva trial dulu. Canva trial itu kan yang pertama dari aplikasi Canva-nya dulu. Itu bisa menggunakan trial 30 hari, bener kan? Nah, terus yang kedua itu Canva trial dari lewat Chrome. Itu bisa juga dengan menggunakan trialnya 30 hari juga. Nah, kalau misalkan udah kepepet, nggak ada cara lain atau akunnya sudah daftarkan semuanya, yaitu dengan mungkin meminta bantuan dari teman-teman yang memiliki Canva Pro-nya tersebut. Jadi kan nggak ada salahnya meminta bantuan dari teman-teman, yaitu dengan maksud ya untuk berkolaborasi mungkin kan bisa, atau mungkin bekerja sama kan juga bisa. Begitu Kak Arin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rizal dan Bapak Komar atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi bekal berharga bagi kita semua. Demikianlah sesi presentasi dan diskusi kita pada hari ini. Saya Indah Dwi sebagai moderator pendamping pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan selama memandu acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tadi materinya? Sudah tercerahkan? Sudah. Loh, enggak ada yang jawab. Tenang. Yang belum paham jangan insecure, karena sekarang kita masuk ke sesi praktik pembuatan media. Silahkan siapkan laptop, colokan, dan mental yang kuat. Langsung saja ya kita panggilkan narasumber kita yang siap membimbing kita dari 0 bahkan dari minus. Sebelum itu kami ada sedikit pantun buat audiens semua. Makan ketupat bersama David. Kena angin kopat kapit. Kami berdua mohon pamit. Kalau ada salah jangan diungkit. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya semua tim. Ini sudah terlaksana semua kegiatan diklat kita, pembuatan media pembelajaran interaktif sederhana. Hari ini kita adakan rapat kembali, yaitu rapat evaluasi. Apa saja yang berjalan dengan baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Kita mulai dari koordinator acara. Silahkan Mbak Anggi. Terima kasih Mas Anam. Secara umum Ramadan sudah acaranya berjalan sesuai rencana. Pembukaan tepat waktu, dilanjutkan sesi materi dan praktek. Meskipun sedikit agak molor di akhir praktek karena antusias peserta yang saya rasa itu hal yang positif. Sudah. Baik, terima kasih. Ya, mungkin itu hal atau kesalahan kecil, tapi bisa dimaklumi. Saya itu sudah baik, dan saya ucapkan terima kasih. Sekarang kita ke bagian sekretariat, Mbak Aulia dan Mbak Aulial. Bagaimana menurut kalian pada bidang kalian? Administrasi semua berjalan lancar. Untuk undangan dan juga daftar hadir telah tercetak dengan baik. Sertifikat pun sudah dibagikan sesuai daftar hadir yang hadir pada pelaksanaan diklat tadi. Untuk form digital absensi juga berhasil digunakan sebagai untuk sebagian peserta, tapi tetap kami backup dengan versi manualnya. Untuk evaluasi peserta sendiri 80% memberikan feedback positif.
Baik, bagus sekali, itu udah termasuk bagus walaupun kita baru pertama kali melaksanakan diklat ini. Sekarang pada bagian MC dan pengelolaan peserta, silahkan Mbak Rohmatul dan Mbak Aftika. Alhamdulillah, peserta kooperatif pembagian kelompok praktik berjalan dengan lancar. Ya, betul sekali Mbak Rohmatul. Meskipun ada yang awalnya bingung pembagian kelompok, tapi bisa kami arahkan. Evaluasi kecilnya mungkin nanti pembagian bisa ditempel di papan agar lebih jelas gitu. Terima kasih, itu termasuk catatan yang baik. Mungkin tahun depan atau setelah kita adakan lagi bisa dikembangkan lebih baik lagi. Sekarang selanjutnya dari tim materi, Mbak Amel, Mas Oki dan Mas Rijal. Baik, untuk materinya tadi sudah disampaikan oleh dua narasumber kita dengan sangat baik ya. Beliau-beliau juga sangat interaktif, banyak memberikan contoh-contoh menggunakan PowerPoint dan juga Canva. Saya lihat juga forum diskusi itu berjalan dengan lancar dan modul yang kita bawakan saya cukup membantu untuk para peserta yang mengikuti. Mungkin kedepannya bisa ditambahkan sesi praktek lebih lama karena peserta antusias, tapi waktu terbatas. Baik, itu saya rasa sudah termasuk baik karena ya itu tadi kita lakukan dari awalan, maksudnya baru pertama kali, jadi itu sudah saya anggap baik kayak gitu. Selanjutnya dari konsumsi atau dan sarpras, Mbak Lina dan Mbak Nindi. Baik, untuk dari sarpras semuanya sudah cukup, sudah aman semua, dan ruangannya juga cukup nyaman, dan listrik dan internet juga sudah stabil. Untuk konsumsi, alhamdulillah tepat waktu. Mayoritas peserta juga puas dengan cateringnya, tapi ada saran variasi menu untuk di kelas selanjutnya. Baik, saya kira ini semua sudah baik dan sudah terlaksana semuanya. Saya dari selaku jadi ketua pelaksana mengucapkan terima kasih untuk semuanya telah membantu kegiatan diklat ini. Kesimpulan dari evaluasi kita hari ini, yang pertama adalah waktu praktek bisa diperpanjang lagi, yang kedua adalah pembagian kelompok dibuat lebih visual kayak gitu, yang ketiga ada varian konsumsi itu perlu dipertimbangkan lagi, perlu ditambah yang lebih menarik kayak gitu. Mungkin itu yang saya simpulkan dari evaluasi ini. Selanjutnya kita akan susun laporan akhir. Mungkin cukup itu. Saya ucapkan terima kasih untuk kerja keras dari semua tim, dari semua anggota panitia. Semoga ke depan kita bisa menyelenggarakan kegiatan ini lagi dengan lebih baik lagi. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.